Oke, sepertinya dunia perhakiman di negeri ini sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Kenapa sedang tidak baik-baik saja? Karena ini sekarang lagi rame-ramenya, lagi riweh-riwehnya, lagi ribet-ribetnya kasus Vina Cirebon. Lah ini ditambah lagi yang di Surabaya yang anaknya anggota DPR. Sudah jelas-jelas di situ ada bukti bahkan CCTV-nya pun sudah ada dalam persidangan itu. Lah, tapi kenapa mereka malah dibebaskan? Dia malah dibebaskan, sedangkan itu berbanding terbalik dengan kasus Vina yang ada di Cirebon. Yang di Cirebon justru yang tidak bersalah itulah yang dimasukkan ke dalam bui. Jadi itu sangat berbanding terbalik. Hakim memvonis 7 terpidana yang tidak bersalah di Cirebon, sedangkan yang di Surabaya yang jelas-jelas terbukti bersalah malah dibebaskan. Ya, kami mewakili keluarga, tentu kami akan mendukung Kejari Surabaya untuk mengawal proses kasasi di Mahkamah Agung, dan kami berharap nanti hasil dari proses kasasi itu bisa maksimal mewujudkan keadilan terhadap keluarga korban, yakni almarhum Dini Sera Afriyanti. Di sisi lain, sebagai kuasa hukum, kami juga akan melakukan upaya, yakni melaporkan hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi 3 majelis hakim ini akan kami laporkan kepada Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung, dan juga kami akan melaporkan 3 majelis hakim ini kepada Komisi Yudisial. Serta saat ini juga kami melakukan penyusunan juga laporan terhadap 3 majelis ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga nanti kami berharap ada juga perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan investigasi dan pemeriksaan jika kiranya nanti ditemukan adanya tindakan-tindakan atau perbuatan yang mengarah pada tindak pidana korupsi atau mungkin mengarah pada dugaan-dugaan penyuapan dalam rangka pengkondisian perkara. Kami harap dapat dilakukan penindakan secara hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi juga. Tentu kan tidak tertutup kemungkinan itu. Kalau apalagi kalau tadi katanya langkah mau ke KPK juga ya, kita lihat nanti. Mudah-mudahan tidak ada kaitannya dengan KPK. Tapi kalau ada kaitan dengan KPK, tentu kan ini menurut saya sangat signifikan dampaknya keputusan ini tadi. Tapi praduga nggak bersalah harus kita lakukan. Tapi langkah ke Mahkamah Agung dengan ke KY tadi menurut saya itu adalah suatu langkah yang sudah tepat. Memang itu jalurnya. Apakah ada perilaku-perilakunya yang hakim di dalam memberikan keputusannya ini yang bertentangan dengan kode etik mereka? Kalaulah sekiranya ada, tentu nanti ya mereka akan memproses lebih lanjut. Tapi kalau itu adalah murni teknis peradilan semata, tidak ada kejanggalan-kejanggalan, tentu memang hakim ini tidak bisa diapa-apakan. Tapi sebagai upaya menurut saya itu harus dilakukan itu. Jangan kita menerima kalau kita merasa ada putusan yang tidak adil, karena keadilan itu harus kita tegakkan. Kalau ada pihak-pihak yang di dalam berperkara ada merasa yang tidak adil, tentu kan di samping dalam hal ini korban diwakili oleh jaksa JPU, tentu mereka juga bisa juga menempuh jalan-jalan yang non sistem peradilan pidana kita di luar, katakan lewat pengawasan ini tadi. Kalau pihak kejaksaan mungkin tentu agak sungkan ya, belum ada ya rasanya yang saya tahu melaporkan mungkin kejaksaan, melaporkan hakim ke KY, melaporkan kepada Mahkamah Agung. Itu adalah keluarga korban yang asli. Ya, itu adalah hak mereka. Menurut saya udah bagus itu. Iya, saya melihat pertimbangan hakim tersebut seperti hakim ini sedang mengarang sebuah cerita dongeng, Mbak. Karena kita tahu fakta-fakta di persidangan itu sudah jelas. Ada visum et repertum yang menjelaskan bahwasanya meninggalnya korban ini karena adanya pendarahan di perut dan di dalam dada. Jadi ada kerusakan di rusuk karena ada lintasan. Kemudian ada pukulan benda tumpul di kepala, di badan, dan di kaki korban. Begitu. Terkait dengan kandungan alkohol berdasarkan hasil visum, dikatakan bahwasanya kandungan alkohol di dalam tubuh korban dalam batas normal.
artinya itu tidak menyebabkan korban ini meninggal dunia. Oleh karena itu, saya melihat pertimbangan hakim ini seperti hakim ini mengarang sebuah cerita dongeng dan berasumsi sendiri, tidak mau indahkan atau memperhatikan alat-alat bukti yang sudah disajikan oleh jaksa atau JPU. Selamat malam Pak Dimas. Mohon izin Mbak Malika, sebelumnya kami sampaikan tadi Pak Hahyar menyampaikan dakwaannya bentuknya bagaimana. Karena dakwaan ini salah satu mahkota dari penuntut umum, dan dakwaan inilah yang nanti akan diuji dipersidangkan, yang akan kita buktikan di persidangan. Dakwaan yang kita buat, yang kita ajukan, yang kita tuntutkan dalam perkara Gregorius Ronald Tanur ini dakwaan kombinasi. Jadi lengkap pitanya, yaitu pasal 338 KUHP, pasal 351 ayat 3 KUHP, juga 359 KUHP karena kelalaian. Selain itu juga kita jerat juga pasal kumulatifnya 351 ayat 1 KUHP. Mungkin bertanya, kenapa ada 351 ayat 1 KUHP? Karena sebelum terjadinya itu mobil itu melindas korban itu, sebelum masuk lift makan pulang itu terjadi pertengkaran, di sana terjadilah pemukulan, dorong. Nah, di sanalah kami menganggap itu perbuatan pasal 351-nya ayat 1 mengakibatkan luka, sebenarnya dengan visum et repertum apa yang disampaikan Pak Dimas tadi. Lah, kemudian ternyata apa yang kita sajikan dalam dakwaan yang tentunya sebagai dasar nanti hakim memutus tersebut ternyata diabaikan. Karena kita sudah jelas di sana kami ajukan saksi, katanya saksinya tidak ada yang menerangkan penyebab kematian daripada korban. Inilah ironis sekali bagi kami, jelas-jelas dari visum itu yang bersesuaian dengan alat bukti seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ahyar tadi, yaitu video dari rekaman CCTV, dia melindas daripada korban sejalan dengan bunyi visum, ada luka di sana. Jadi tidak hanya alkohol sama sekali tidak disebutkan oleh ahli dalam hal ini, suratnya juga visum et repertum dan juga keterangan ahli forensik yang kita hadirkan persidangan. Hakim menyatakan akibat kematian korban itu karena adanya alkohol yang ada dalam lambung. Sementara kesimpulan dalam visum jelas-jelas dalam surat dokter itu menyampaikan bahwa sebab kematian dari korban itu karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan benda tumpul, sehingga terjadi pendarahan hebat. Benda tumpul, ban melindas itu kan sudah jelas benda tumpul. Kalau kita rangkaikan tentunya dan kalau itu semua diambil alih sebagai fakta hukum oleh majelis hakim, tentunya putusannya tidak bebas, itu menurut hemat kami. Nah, ini yang masyarakat harus tahu tuh, ini tentang dunia perhakimannya ini seperti apa. Kok memvonis orang yang tidak bersalah, ada yang dengan hukuman seumur hidup, sedangkan yang terbukti bersalah malah dibebaskan tanpa syarat. Nah, seperti apa pendapat netizen? Silakan tulis di kolom komentar.